wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama itu pertanyaannya tentang jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jadi pengertian filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting ya dalam membentuk praktik pendidikan di madrasah dan juga di pesantren. Filsafat pendidikan Islam juga adalah pandangan hidup yang berakar pada nilai-nilai ajaran Islam yang mengarahkan kepada tujuan, metode, dan implementasi pendidikan untuk mencapai pembentukan manusia yang berilmu, beriman, dan beramal soleh. Pemahaman ini terhadap filsafat akan mempengaruhi bagaimana aspek dalam praktik pendidikan, baik secara konseptual maupun operasional. Yang pertama itu ada pengaruh pada tujuan pendidikan. Nah, kalau di madrasah kan tujuan pendidikannya tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter religius dan moral siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan itu semua diajarkan sebagai bagian dari integral dari proses belajar. Sedangkan kalau di pesantren itu lebih menekankan pada pembentukan pribadi yang mutakin, yang lebih bertakwa gitu, melalui pendalaman ilmu agama, pengamalan ibadah, dan pengembangan akhlak. Santri tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga santri diajak untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada pengaruh pada kurikulum dan materi pembelajaran. Kalau di madrasah itu kurikulumnya biasanya menggabungkan pelajaran agama dan pelajaran umum ya, seperti contohnya pelajaran matematika atau sains diajarkan dengan pertimbangan nilai-nilai Islam. Sedangkan kalau di pesantren itu lebih fokus pada pembelajaran kitab kuning atau kitab-kitab klasik ya, seperti tafsir Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Nah, namun banyak pesantren modern juga yang telah mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum mereka untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan global. Yang ketiga itu ada pengaruh pada metode pengajaran. Kalau di madrasah itu guru di madrasah sering menggunakan metode ceramah ya, diskusi dan praktik langsung yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Seperti dalam sejarah nih, siswa diajak untuk merefleksikan perjuangan para nabi dan tokoh Islam sebagai teladan. Sedangkan di pesantren itu metode pengajaran di pesantren cenderung lebih tradisional gitu, seperti bandongan. Kalau bandongan itu membaca dan menafsirkan kitab-kitab kuning secara bersama-sama, dan juga ada sorogan belajar satu persatu menghadap gurunya. Yang keempat itu ada pengaruh pada lingkungan pendidikan. Di madrasah, lingkungan madrasah ini dirancang untuk mendukung pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah gitu, pengajian rutin, dan kegiatan sosial. Sedangkan kalau di pesantren itu sudah memiliki lingkungan yang lebih luas dan intens dalam hal spiritual. Kehidupan sehari-harinya itu di pesantren diatur oleh jadwal ibadah, pengajian, dan kegiatan kolektif lainnya, seperti kayak subuh nih, sholat berjamaah, nanti habis itu ngaji kan, habis itu sekolah, seperti itu. Yang kelima ada pengaruh pada peran guru. Di madrasah, guru madrasah ini dituntut untuk menjadi contoh dalam perilaku dan sikap. Mereka tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi juga memberikan inspirasi tentang bagaimana menjalani kehidupan yang islami. Sedangkan di pesantren, kiai atau ustadz itu memiliki peran sentral sebagai panutan spiritual. Santri seringkali mengikuti dan meniru perilaku kiai mereka gitu, sehingga kepribadian dan keteladanan kiai itu sangat berpengaruh untuk para santri. Yang keenam, ada pengaruh pada evaluasi hasil belajar. Di madrasah,
Selain ujian tertulis, madrasah melakukan penilaian berbasis proyek, portofolio, dan observasi perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau di pesantren itu, evaluasi di pesantren bersifat informal dan holistik. Santri dinilai itu berdasarkan kemampuan mereka dalam mengamalkan ilmu agama, berinteraksi dengan sesama, dan menjaga disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat memiliki dasar, tujuan, dan nilai-nilai yang berbeda. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kedua filsafat ini memiliki pengaruh yang signifikan karena Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim, tetapi juga menerima banyak konsep pendidikan modern dari Barat. Ada kelebihan dan kekurangan dari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu kelebihan dari pendidikan filsafat Islam nih. Penguatan nilai moral dan spiritual. Filsafat pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter dan moral yang kuat yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki nilai-nilai religius yang tinggi. Menurut Al-Farabi, pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan harmoni antara akal dan spiritual, sehingga individu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Kekurangan dari filsafat pendidikan Islam itu yaitu kurangnya penekanan pada ilmu pengetahuan modern. Sistem pendidikan Islam tradisional seringkali kurang menekankan pada ilmu pengetahuan modern dan teknologi, sehingga sulit bersaing di era globalisasi seperti sekarang ya. Nah, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atos, sistem pendidikan Islam modern perlu direformasi agar mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan Barat. Yang pertama, kelebihannya dulu nih. Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat pendidikan Barat sangat menekankan pada ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan global ya. Menurut John Dewey, pendidikan harus menjadi alat untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kekurangan dari filsafat pendidikan Barat yaitu sekularisme yang berlebihan. Pendidikan Barat seringkali mengabaikan aspek spiritual dan moral yang dapat menyebabkan degradasi nilai-nilai etika di masyarakat. Nah, menurut Charles Taylor, sekularisme dalam pendidikan Barat dapat menciptakan kehampaan spiritual yang merugikan perkembangan individu secara holistik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang luas dan mendalam, mencakup aspek ontologis atau hakikat, epistemologis atau sumber pengetahuan, aksiologis atau nilai, dan praktis atau implementasi. Yang pertama itu aspek ontologis atau hakikatnya. Aspek ontologis membahas hakikat manusia, pendidikan, dan tujuan hidup dalam perspektif Islam. Menurut Al-Ghazali, hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki potensi akal, hati, jiwa sebagai alat untuk mengenal Allah. Tujuan pendidikan Islam ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna, yang harmonis antara dimensi fisik, intelektual, spiritual, dan moral. Sedangkan menurut Muhammad Iqbal, manusia adalah wakil Allah di bumi, khalifah fil ard, yang diberi tanggung jawab untuk membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai ilahi. Nah, implikasi terhadap kurikulum itu, kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, meliputi aspek jasmani, rohani, intelektual, dan sosial. Dan yang kedua itu aspek epistemologis, sumber pengetahuan. Epistemologi ini, pendidikan Islam menjelaskan sumber-sumber pengetahuan yang sah dan metode pembelajaran seperti Al-Quran Hadis ya. Nah, kan Al-Quran Hadis adalah sumber utama ya pengetahuan dalam Islam yang memberikan
panduan tentang etika, moral, ilmu pengetahuan dan cara hidup. Yang kedua ada rasio dan intuisi. Menurut Al-Farabi, rasio atau akal adalah alat yang paling penting untuk memahami kebenaran, namun rasio harus dipandu oleh wahyu. Yang kedua intuisi spiritual atau irfan juga dianggap sebagai penting itu untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang realitas metafisik. Yang ketiga ada pengalaman dan observasi. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pengalaman empiris dan pengamatan dalam proses belajar. Nah, implikasi terhadap kurikulum harus mengintegrasikan sumber pengetahuan agama seperti Al-Quran hadis dengan metode ilmiah modern atau rasionalisme dan empirisme. Mata pelajaran umum seperti ilmu alam, matematika, teknologi harus diajarkan dengan landasan-landasan ajaran Islam. Selanjutnya pertanyaan keempat itu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Nah, modernisasi pendidikan Islam itu merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern, teknologi, dan inovasi. Dalam menghadapi tantangan global seperti globalisasi, sekularisme, dan materialisme, juga perubahan-perubahan sosial budaya, penerapan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam menjadi sangat penting. Menurut pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Atos, menekankan perlunya islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Nah, hal ini penting untuk menghasilkan generasi yang beriman tetapi juga berpengetahuan luas. Lalu, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Nah, yang pertama itu dengan prinsip holistik, mengembangkan potensi individu secara utuh. Filsafat pendidikan Islam menekankan pengembangan manusia secara holistik, meliputi dimensi fisik, intelektual, spiritual, dan sosial. Contohnya, program ekstrakurikuler seperti tahfiz, Al-Quran, seni Islam, olahraga, dan kewirausahaan untuk membantu siswa mengembangkan potensi secara utuh. Yang kedua, prinsip integrasi, menggabungkan agama dan sains. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atos, integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern adalah kunci untuk menjawab tantangan zaman. Seperti contohnya, mengajarkan ilmu pengetahuan modern, fisika, biologi, matematika dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, prinsip moralitas, penguatan nilai akhlak. Nah, akhlak adalah inti dari pendidikan Islam, seperti hadis yang berbunyi innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksud aku di sini itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Contohnya dari prinsip moralitas adalah guru harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya ada prinsip inovasi, mengadopsi teknologi dan metode pembelajaran modern. Pendidikan Islam harus mengadopsi teknologi modern tanpa meninggalkan nilai-nilainya, seperti menerapkan metode pembelajaran aktif seperti PBL dan juga PJBL. Dan ada yang terakhir prinsip spiritualitas, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara dua kehidupan, kehidupan dunia dan akhirat. Contohnya, mengintegrasikan aktivitas spiritual seperti sholat berjamaah, zikir, pengajian rutin ke dalam jadwal sekolah. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, filsafat pendidikan Islam memiliki urgensi yang sangat besar dalam membentuk karakter siswa karena ia memberikan dasar-dasar nilai, prinsip, dan orientasi moral yang mendalam. Beberapa alasan mengapa filsafat pendidikan Islam menjadi penting. Yang pertama,
pengembangan nilai-nilai spiritual. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, sebagai fondasi utama pembentukan karakter. Dengan memahami nilai-nilai spiritual seperti iman, takwa, dan akhlak mulia, siswa dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain dan juga lingkungan. Yang kedua, integrasi ilmu dan akhlak. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran intelektual, tetapi juga harus diiringi dengan akhlak yang baik. Filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak adalah kosong, sedangkan akhlak tanpa ilmu adalah lemah. Nah, hal ini membantu siswa untuk tidak hanya menjadi pintar secara intelektual, tapi juga berperilaku baik secara moral. Yang ketiga, pembentukan identitas Islami. Filsafat pendidikan Islam membantu siswa memahami identitas mereka sebagai hamba Allah dan anggota masyarakat. Dengan pemahaman ini, siswa dapat menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Yang keempat, keseimbangan dunia dan akhirat. Salah satu prinsip utama dalam filsafat pendidikan Islam adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Siswa diajarkan untuk tidak hanya mengejar kesuksesan di duniawi, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati gitu. Hal ini membantu siswa untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, selain urgensi, filsafat pendidikan Islam juga memiliki beberapa fungsi utama dalam membentuk karakter siswa. Yang pertama itu ada pemberian arahan moral dan etika. Filsafat pendidikan Islam memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana seorang individu yang berperilaku dalam berbagai situasi. Misalnya nih, konsep akhlakul karimah atau akhlak mulia mengajarkan siswa untuk bersikap jujur, adil, rendah hati, dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Filsafat pendidikan Islam mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan reflektif tentang nilai-nilai kehidupan. Melalui pembelajaran filsafat, siswa diajak untuk merenungkan makna hidup, tujuan penciptaan, dan tanggung jawab mereka sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga itu pembinaan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya kepemimpinan atau khalifah yang bertanggung jawab. Siswa diajarkan untuk menjadi pemimpin yang adil, visioner, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, penguatan identitas budaya dan agama. Filsafat pendidikan Islam membantu siswa untuk memahami dan menghargai budaya serta nilai-nilai agama mereka. Nah, hal ini penting untuk mencegah degradasi moral dan budaya yang asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, lalu bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik? Nah, dengan penerapan filsafat pendidikan Islam, masyarakat dapat menjadi lebih baik melalui generasi yang beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ya, pertanyaan yang keenam adalah tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, filsafat pendidikan Islam adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari konsep-konsep dasar, prinsip, dan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Islam. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan filsafat pendidikan Islam. Setiap pendekatan memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, pendekatan yang paling efektif itu adalah pendekatan integratif holistik dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu kesempurnaan manusia atau insan kamil. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang sempurna gitu, baik secara spiritual, intelektual, fisik, sosial maupun emosional. Hal ini selaras dengan tujuan utama pendidikan Islam. Yang kedua, keseimbangan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai material dan spiritual, pendidikan ini memastikan bahwa siswa tidak hanya fokus pada kesuksesan duniawi,
tapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, adaptasibilitas dengan zaman. Meskipun komprehensif, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. Nah, terakhir itu penguatan sistem pendidikan. Pendidikan ini mendorong reformasi pendidikan yang menyeluruh, mulai dari kurikulum hingga metode pengajaran, sehingga menciptakan dampak yang signifikan pada kualitas pendidikan. Jadi, pendekatan studi filsafat pendidikan Islam memiliki variasi yang luas, mulai dari normatif, historis kultural, psikologis edukatif, integratif, holistik, hingga kontekstual. Dari semua pendekatan tersebut, pendekatan integratif holistik ini dianggap yang paling efektif karena ia mencakup semua aspek kehidupan manusia, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, serta adaptif dengan tantangan zaman. Namun, untuk mencapai hasil maksimal, pendekatan ini harus didukung oleh kebijakan pendidikan yang kuat, guru yang kompeten, dan infrastruktur yang memadai. Dan pertanyaan ketujuh, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan akhirat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, pendidikan Islam memiliki tujuan utama untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hakikat manusia dan hakikat pendidikan harus diintegrasikan secara harmonis agar proses pendidikan dapat mencapai tujuan secara optimal. Nah, program pendidikan ini bertujuan untuk membentuk manusia yang kafah, yang sempurna, yaitu manusia yang seimbang antara dimensi spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik, dan menjadikan individu sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah dan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab terhadap kebaikan masyarakat dan lingkungan. Nah, apa saja komponen utama yang ada dalam program tersebut? Komponen utama pendidikan yang saya inginkan, yang pertama itu dimensi spiritual atau ruhaniyah, seperti pembelajaran tentang tauhid, ibadah, dan akhlak Islamiyah, penerapan nilai-nilai ketuhanan melalui pelajaran Al-Quran, hadis, dan tasawuf. Kegiatan praktik ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, komponen utamanya itu dimensi intelektual atau akliyah, pengembangan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreatif melalui pembelajaran ilmu pengetahuan umum dan agama. Nah, penerapan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, proyek, dan riset. Yang ketiga, dimensi emosional dan sosial. Contohnya, penanaman nilai empati, toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Pelibatan siswa dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, dakwah, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan karakter dan yang menekankan pada etika dan moralitas. Dan yang terakhir itu dimensi fisik atau jasadiah. Nah, contohnya pendidikan olahraga, kesehatan untuk menjaga kebugaran tubuh. Juga pembiasaan pola hidup sehat sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga kebersihan, makanan halal, dan istirahat yang cukup. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ke-8, itu ada dalam konteks demokrasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Berdasarkan yang saya pahami, bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang dukungan nilai-nilai demokrasi, inklusivitas, dan keadilan. Dalam demokratisasi pendidikan, filsafat ini dapat menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau agama. Nah, ada beberapa prinsip utama filsafat pendidikan Islam yang mendukung inklusivitas dan keadilan. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Islam mendorong pendidikan universal, education for all, di mana setiap individu itu memiliki hak untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Contoh,
Sekolah-sekolah Islam dapat membuka program pendidikan inklusif yang menerima siswa dari berbagai latar belakang, agama dan budaya seperti sekolah dengan sistem multikultural. Yang kedua, kesejahteraan gender. Meskipun ada stereotip tentang ketidaksetaraan gender dalam sejarah Islam, banyak ulama yang pemikir Islam modern menegaskan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak pendidikan. Contoh nih, mengadakan program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam bidang akademik dan profesional. Dan yang terakhir itu keadilan sebagai nilai utama. Islam menekankan pentingnya keadilan, al-adl, sebagai semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Nah, Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Nah, dalam konteks pendidikan ini maksudnya keadilan berarti memberikan akses yang sama kepada semua individu untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.